Silakan masuk. Iya. Silakan duduk. Gimana duduknya? Sudah nyaman? Iya, alhamdulillah sudah. Perjalanan tadi jauh? Lumayan ya Kak, dari Jakarta Utara ke Jakarta Selatan. Hujan ya tadi? Iya, tadi sempat hujan tapi alhamdulillah tidak. Berarti aman ya sampai sini ya, Iya. tidak basah kuyup. Iya. Apa benar ini dengan Rara Afrika Citra Dewi yang 2 hari lalu mengirim email ke saya untuk melakukan sesi konseling pada pagi hari ini? Iya Kak, benar. Saya Rara Afrika Citra Dewi yang pada 2 hari lalu mengirim email kepada Kakak. Ini sebelumnya apa kamu sudah pernah melakukan sesi konseling? Belum pernah. Oke. Sebelumnya apa kamu sudah pernah sesi konseling? Belum pernah. Oke, baik. Di sini perkenalkan, nama saya Nadila Sania, lulusan Universitas Al Azhar Indonesia, jurusan Bimbingan Konseling Islam. Di sini saya selaku konselor Anda. Kamu bisa panggil saya Najla, yang dimana proses konseling ini akan berlangsung sampai 10 menit ke depan. Di sini kita selaku konselor memiliki asas kerahasiaan yang dimana kakak bebas menceritakan segala keluh kesah kakak yang kakak rasakan, yang ada di dalam hati kakak, dicurahkan saja dan kami akan menjaga kerahasiaannya. Jadi untuk apa yang kakak bicarakan hanya antara kita berdua saja. Jadi kakak tidak perlu khawatir bahwasanya akan bocor ke tempat lain seperti itu. Oke, sebelum kita mulai, apakah sudah bisa dimengerti? Iya, bisa Kak. Oke, sekarang yang pertama saya akan bertanya kepada kamu, apa tujuan kamu datang di sesi konseling ini? Jadi saya ingin menyelesaikan permasalahan saya yang dimana saya ini bingung, saya harus mengambil tindakan apa ke depannya, seperti itu Kak. Oke, kamu bingung ingin mengambil tindakan seperti apa yang tepat gitu ya. Jadi Iya, benar. akan permasalahan kamu. Oke, dapat saya mengerti. Sekarang kamu bisa menceritakan apa yang kamu rasakan, apa yang ada di dalam hati kamu, dan tidak ada yang ditutup-tutupkan, sehingga saya dengan mudah dapat menyimpulkan dan cepat menyelesaikan masalah kamu. Jadi saya punya suami kan Kak, namanya sebut aja RZ. Jadi sebelum menikah tuh kita sempat dekat selama 5 tahun. Setelah menikah, awalnya sikap suami saya ini baik-baik aja, semuanya berjalan seperti biasa, layaknya suami istri yang harmoni seperti itu. Tapi semakin lama suami saya ini tuh ketahuan Kak, kayak saya ngelihat di HP-nya ternyata suami saya punya aplikasi kencan untuk mencari pasangan seperti itu Kak. Nah, saya sempat berantem dengan suami saya tanya kenapa, dia alasannya ya cuman mau senang-senang aja. Nah, suami saya juga memang sikapnya suami saya juga memang sifatnya welcome dengan semua orang gitu Kak. Kemudian saat saya marah, kita berantem, suami saya ini janji dia bakal mengubah sikapnya seperti itu. Tapi ternyata lama kelamaan ada isu-isu yang bilang bahwa suami saya ini selingkuh dengan ibu saya sendiri. Oke, bentar. Bukan tapi kelamaan alhamdulillah itu dia menepati janjinya Kak. Pernikahan kami seperti semula sudah membaik kayak gini. Kemudian alhamdulillah tuh setelah itu sifat suami saya tuh jadi baik, dia
hubungan kita jadi kembali harmoni seperti awal, kayak kita menjadi baik-baik aja. Kemudian saya kan dengan suami saya, kita sama-sama bekerja, jam kerja kita sama, tapi kadang eh, menurut warga itu suami saya sering pulang ke rumah saat jam kerja, menemui ibu saya di rumah. Yang kebetulan di rumah ini hanya ada ibu saya berpikir mungkin suami saya ingin mengunjungi ibu saya gitu, untuk menengok ke ibu saya. Tapi bukan cuman hari itu aja Kak, kayak besoknya lagi suami saya tuh terlalu sering gitu menemui ibu saya. Sampai-sampai ada isu warga memberitahu saya kalau misalnya suami saya ini selingkuh dengan ibu saya sendiri, yang dimana mereka tertangkap basah sedang tidak berbusana. Tidak berbusana Iya, dengan ibu kamu iya, dengan ibu saya. di jam kerja. Iya, saat di rumah bersama ibu saya. Ini kemudian eh, saat tertangkap basah suami saya langsung kabur. Dia pulang ke rumah, saya tanya kenapa, saya tanya ada apa, ini ceritanya bagaimana. Suami saya alasannya itu karena dia kepanasan, dia kegerahan, jadi buka baju seperti itu. Tapi ya anehnya kenapa kalau misalnya cuman kegerahan itu sampai dibuka semuanya ya Kak? Kan gak masuk akal kalau misalnya kegerahan terus buka baju semuanya, tapi itu bersama ibu saya juga. Seperti itu Kak, itu sedang saya pikirkan. Nah lagi sih, Makanya saya bingung. Makanya itu saya bingung harus bertindak seperti apa. Sedangkan saya sayang gitu sama suami saya. Saya ingin mempertahankan, tapi suami saya malah begini. makanya saya bingung Kak, tindakan apa yang harus saya lakukan gitu. Suami saya bersikap seperti ini kepada saya, tapi saya sendiri sayang kepada suami saya, seperti itu Kak. Oke. Jadi setelah kakak menceritakan keluh kesah kakak, apa yang ada di hati kakak dan tidak ada yang disembunyikan, saya sudah dapat mengambil kesimpulan bahwasannya di sini kakak merasa kesal, merasa kecewa, merasa sakit hati gitu. Kenapa? Karena perbuatan suami kakak yang sudah sangat jelas itu sudah tidak pantas lagi. Betul, yang dimana suami kakak berkunjung ke rumah mertua memang bagus untuk berkunjung ke rumah mertua, tetapi untuk 7 hari secara turut 7 hari secara apa sih Berturut-turut. 7 hari secara berturut-turut itu bisa dikata tidak wajar, apalagi sudah dilihat oleh tetangga. Pada akhirnya tetangga kakak inisiatif untuk datang menyelacak, ternyata yang ditemukan adalah hal seperti itu yang tidak pantas. Dan di sini juga kakak merasa pastinya tidak percaya, kaget, dan ada trauma akan hal ini. Tetapi di lain sisi kakak ingin pernikahan kakak terus gitu, tidak Tidak ingin berhenti sia-sia mungkin. bukan. Tapi di sini kakak juga cinta sama suami kakak, tidak mau pernikahan ini break begitu aja karena masalah ini. Dan di sini saya sudah memiliki saran yang dimana kalau kita flashback untuk masalah pertama kakak, ketika suami kakak itu mempunyai aplikasi dan kakak bergoki akan hal itu, memiliki aplikasi kencan seperti itu, dan permasalahan itu alhamdulillah sudah terselesaikan dengan kakak memiliki perjanjian dengan suami kakak. Nah, tindakan ini kakak juga bisa lakukan ke suami kakak. Jadi kakak berkomunikasi kembali, perbaiki kembali komunikasinya dengan suami kakak, omongkan baik-baik, maunya
suami kakak seperti apa. Ini masalahnya bukan lagi hal-hal yang bukan hoax tetapi nyata. Sudah banyak saksi dan sudah tertangkap basah. Sini kakak minta persyaratan bahwasanya bagaimana baiknya dengan suami kakak, apakah pernikahan ini dilanjutkan atau berhenti sampai sini saja. Tetapi jika memang suami kakak masih cinta sama kakak, masih sayang sama kakak, pastinya suami kakak akan mempertahankannya dan akan berubah. Dan jika suami kakak melakukan pelanggaran lagi, itu bukti bahwa suami kakak tidak ingin mempertahankan pernikahan kakak dan melakukan perceraian. Tetapi di sini kita bisa mengambil hikmahnya, Kak, bahwasanya mungkin ini adalah salah satu cara Allah untuk memberikan kakak jodoh yang baik. Memang mungkin apa yang Allah pertemukan itu bukan jodoh kita yang sebenarnya, tapi dengan ini Allah akan mempertemukan jodoh kakak yang baik, yang bisa menuntut kita ke jalan Allah, yang bisa mempertahankan iman kita, dan bermanfaat tentunya untuk keluarga kita. Sampai sini apakah kakak bisa dimengerti? Ya, kamu ngerti. Jadi di sini kita bisa mengangkat kesimpulan yang pertama, di mana kakak harus memperbaiki terlebih dahulu komunikasi kakak dengan suami kakak. Yang kedua, kakak melakukan tindakan persyaratan yang kedua kalinya dengan suami kakak. Dan yang ketiga, jika memang itu adalah tindakan dia yang terbaik, maka jika dilanjutkan. Jika memang harus break, kita tidak bisa apa-apa lagi. Memang itu mungkin jalannya dari Allah. Lalu bagaimana perasaan Kak Rara setelah sesi konseling ini? Iya, saya merasa lebih tenang saja dengan keputusan yang akan saya buat nanti, Kak. Oke, alhamdulillah kalau kayak gitu. Jadi kita tutup ya sesi konseling ini. Semoga apa yang kita bicarakan, apa yang kita komunikasikan dari 10 menit yang lalu itu dapat bermanfaat untuk kita semua, untuk masa depan kita semua. Dengan begini kita tutup sesi konseling kita ya Kak. Terima kasih untuk Kak Rara sudah dapat berkunjung. Semoga kedepannya Allah memberikan jalan terbaik untuk kita semua. Ya, saya juga berterima kasih kepada Kak Najla yang sudah menyempatkan waktunya untuk mendengarkan saya. Oke, sama-sama Kak Rara. Mungkin saya juga mohon maaf Kak Rara apabila di sesi konseling tadi ada perkataan saya yang kurang berkenan, mohon maaf. Dan mungkin mohon maaf juga saya apabila ada kata-kata yang tidak berkenan dalam sesi konseling kita. Gimana sih, mohon maaf apabila ada mohon maaf Kak Rara apabila dalam sesi konseling kita ada kata atau perbuatan saya yang kurang berkenan. Kalau itu saya pamit ya, Kak. Oke, Kak Rara.